بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqh al-Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Dan kita akan lanjutkan pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, yang maha kaya dan tidak butuh kepada selainnya. وقد ورد، قال المؤلف حفظه الله، kata penulis, kata penulis hafizahullah, nama ini disebutkan di dalam Al-Quran ada di 18 tempat. Ada di 18 tempat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Rabbmu dialah Al-Ghani. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu fakir, membutuhkan Allah. Adapun Allah huwal ghani, dia yang maha kaya dan tidak butuh kepada kalian. Tapi Allah juga maha mulia, maha terpuji. Dia maha kaya, dia tidak butuh dengan manusia, namun dia memberikan nikmat dan anugerah kepada manusia sebagai bentuk rahmat dari. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-ghani bidzat. Maka dialah Allah yang maha kaya dengan zatnya, yaitu yang tidak butuh dengan makhluknya. Pada kesempurnaan zatnya, ia tidak membutuhkan selain dirinya untuk menyempurnakan zatnya. Adapun manusia, kita lihat zat manusia, jasad manusia misalnya, mereka membutuhkan makan dan minum untuk bisa tumbuh besar, untuk bisa mendapatkan energi. Ini kehidupan manusia. Alladzi lahul ghina tam al-mutlaq min jami'il wujuh wal i'tibarat. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki kekayaan yang sempurna, yang mutlak dari seluruh sisinya dan dari seluruh uh, apa yang bisa dijadikan bahan penilaian. Likamalihi wa kamali sifatih. Hal ini semua dikarenakan kesempurnaan hidup Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya, allati la yatatarraqu ilaiha naqsun biwajhi minal wujuh. Yang semua sifat-sifatnya dan kehidupannya
tidak tersentuh sedikit pun kekurangan dari semua sisinya. Wala yumkinu illa an yakuna ghaniyan. Maka siapa saja yang memiliki kesempurnaan ini, maka pasti dia menjadi yang tidak membutuhkan kepada selainnya, yang maha kaya dan tidak membutuhkan kepada yang selainnya. Lianna ghinahu min lawazimi dzatih. Karena ketidakbutuhannya kepada makhluknya, ini diantara konsekuensi dari zatnya sempurna. Fakama la yakunu khaliqan, raziqan, rahiman, muhsinan. Fakama la yakun, sebagaimana Allah itu selalu sebagai pencipta, pemberi rezeki, yang merahmati dan memberikan kebaikan, fala yakun illa ghaniyan an jami'il khalq. Maka begitu pula pastilah Allah itu maha kaya dan tidak butuh kepada seluruh makhluknya. La yahtaju ilaihim biwajhin minal wujuh. Ia tidak membutuhkan makhluknya ini dari seluruh sisi. Wala yumkinu an yakunu kulluhum illa muftaqirina ilaihi min kulli wajh. Dan makhluk seluruhnya mereka membutuhkan kepada Allah dalam setiap apa yang mereka inginkan. لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين. Tidak ada seorang pun yang bisa merasa tidak butuh dari kebaikan yang Allah berikan, dari segala pemberian Allah, pengaturan Allah, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara alam semesta ini, baik itu secara umum ataupun secara khusus, walaupun hanya sekejap mata, walaupun hanya sekadar kedipan mata, semuanya kita butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata penulis, wa kullu man fis samawati wal ardi abidun lah maqhuruna biqahrih. Semua yang ada di langit, begitu juga di bumi, adalah hamba yang tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diatur sesuai kehendak Allah. Kalau seandainya Allah membinasakan makhluknya secara keseluruhan, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan keperkasaan. Tidak akan mengurangi dia sebagai Tuhan dan sebagai sembahan yang berhak untuk diibadahi sedikit pun. فمن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين. Di antara kesempurnaan, kekayaan dan ketidakbutuhan Allah kepada makhluknya adalah ketaatan orang-orang, ketaatan manusia tidaklah sedikit pun bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh kepada ketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh manusia. Wala tadurruhu ma'asiyatul 'asin. Begitu juga maksiat yang dilakukan oleh manusia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Falau amana ahlul ardi kulluhum jami'an ma zada dzalika fi mulkihi syai'. Kalau seandainya seluruh penduduk bumi mereka beriman, ketahuilah hal itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah sempurna. Dan Allah tidak butuh tambahan dari makhluknya. Begitu juga sebaliknya, walau kafaru jami'an, kalau seandainya mereka semua kufur, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis rahimahullah, Allah berfirman, "Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Siapa saja yang ingin bersyukur beriman, maka hal itu untuk kemaslahatan dia sendiri. Dan siapa saja yang ingin kufur, maka ketahuilah Rabbku Allah Subhanahu wa taala Maha tidak butuh kepada hamba-hambanya dan dia Maha mulia. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Siapa saja yang bersungguh-sungguh menempuh jalan menuju Allah, maka kebaikannya adalah untuk dia sendiri. Dan ketahuilah Allah itu Maha Kaya, tidak butuh dari seluruh alam semesta ini. Wa qala ta'ala, "Fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid." Orang-orang kafir itu mereka ingkar dan berpaling dari Allah. Ketahuilah Allah tidak butuh kepada mereka. Ketahuilah Allah itu Maha Kaya dan Maha terpuji. Wa qala ta'ala, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah laghaniyyun hamid." Kalau kalian kufur, wahai, ini ucapan Nabi Ibrahim, kalau seandainya atau ucapan yang Allah hikayatkan di dalam surat Ibrahim, kalau kalian semua kufur, begitu juga yang ada di muka bumi ini seluruhnya, maka ketahuilah Allah itu Maha Kaya, tidak butuh kepada kalian, lagi Maha terpuji. Baik, kita lanjut. Kata penulis rahimahullah, wa fil hadits al-qudsi, dan di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya seluruh kalian, yang pertama ataupun sampai yang terakhir, manusia ataupun jin, mereka bersatu padu menjadi seorang yang paling bertakwa, ketahuilah itu tidak akan menambah sedikit pun di dalam kerajaanku. Begitu juga kalau seandainya kalian semua bersatu padu dari yang pertama sampai terakhir, jin, manusia maupun jin, bersatu menjadi seorang yang paling fajir, pelaku maksiat, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan. Dan Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni, wa lan tablughu durri fatadurruni." Wahai hamba-hambaku, ketahuilah kalian tidak akan bisa memberikan manfaat bagiku sehingga kalian sampaikan manfaat itu untukku. Sebagaimana kalian pula tidak akan bisa merugikan aku sehingga kalian bisa menyampaikan kerugian itu kepadaku. ومن كمال غناه أن إنفاق المنفقين وبذل الباذلين في سبيله وابتغاء مرضاته لا ينفعه بشيء، وكذلك شح الشحيحين وبخل البخلاء لا يضره شيئا. Begitu juga di antara kesempurnaan
kekayaan Allah dan ketidakbutuhannya kepada makhluknya, sedekah, infak yang dikeluarkan oleh orang yang bersedekah, yang mengharapkan ridha Allah, itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepada Allah. Juga sebaliknya, sifat pelit dari orang-orang yang pelit dan kikirnya orang-orang yang kikir, semuanya itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah berfirman, "Yaman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Siapa saja yang pelit, maka pelitnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Adapun Allah, Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada selainnya, dan kalian fakir. Kalianlah yang membutuhkan. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, tidak akan merugikan Allah. Allah akan matikan kalian, lalu Allah ganti dengan kaum yang lain, dan mereka ini diberi hidayah oleh Allah sehingga tidak menjadi seperti kalian. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hal-hal yang baik yang telah kalian usahakan dan apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Dan janganlah kalian mencampur adukan yang buruk di dalam apa yang kalian sedekahkan. Yang kalau diberikan kepada kalian hal itu, kalian hanya akan mengambilnya dengan menutup mata. Artinya, jangan infakkan sesuatu yang jika sesuatu itu misalnya orang lain ngasih ke kalian, kalian akan menutup mata sebelah untuk menerimanya. Kalian tutup mata sebelah untuk menerimanya. Artinya barangnya jelek, makanya dia tidak rida untuk mengambil. Wa'lamu anna Allah ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwasanya dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian kata penulis, rahimahullah, hafizahullah, wa min kamali ghinahu tanzihu tabaraka wa ta'ala ni naqais wal uyub. Dan di antara kesempurnaan kekayaan Allah, tanazzuhuhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa suci dan bersih dari sifat-sifat kekurangan dan aib. Faman nasaba ilaihi ta'ala naqsan faqad nasaba ilaihi ma yunafi ghinah. Siapa saja yang menisbatkan kekurangan, kejelekan kepada Allah, maka dia telah menisbatkan kepada Allah sesuatu yang bertentangan dengan kekayaannya. Kemahakayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman,
qalu ittakhadallahu walada subhanahu wal ghani. Mereka mengatakan bahwasanya itu orang-orang musyrikin dari Yahudi dan kafir Quraisy, mereka mengatakan Allah memiliki anak. Maka Allah pun mensucikan dirinya dengan mengatakan, Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Huwal ghani. Bagaimana mungkin dia memiliki anak sementara dia itu maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa min kamali ghinahu tanazzuhuhu tabaraka wa ta'ala 'anil syuraka'i wal andad. Di antara kesempurnaan kekayaannya adalah Allah Subhanahu wa taala disucikan dari perkara-perkara berupa serikat dan tandingan-tandingan. إذ كيف يسوى التراب برب الأرباب. Karena bagaimana mungkin makhluk yang terbuat dari diciptakan dari tanah disamaratakan dengan yang menguasai alam semesta ini. Tuhan yang tidak ada Tuhan lain selain. وكيف يسوى الفقير بالذات الضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج بالذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم بالغني بالذات القادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذات. Kata Allah, bagaimana mungkin orang yang zatnya fakir, artinya dari sananya, dari sejak penciptaannya, dari tabiatnya sudah fakir, dari zatnya lemah, juga tidak sanggup melakukan apapun, yang senantiasa membutuhkan. Bagaimana mungkin yang zatnya ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, mau disamakan dengan yang maha kaya zatnya, yang maha mampu zatnya, yang kekayaannya dan kekuasaannya, kerajaannya, kemudian keberadaannya, kebaikannya, ilmu, rahmat, kesempurnaan yang mutlak, yang merupakan konsekuensi dari zatnya. وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب. Bagaimana mungkin disamakan antara bagaimana mungkin disamakan antara hamba dengan yang menguasai hamba itu. Yang di tangannya lah seluruh leher-leher para hamba berada di dalam genggamannya dan tunduk di bawah pengaturannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Allah atau Allah adalah Al-Masih, Trinitas yang diucapkan orang-orang Nasara. Katakan kepada mereka, siapakah yang bisa mencegah Allah jika Allah ingin membinasakan Isa bin Maryam juga ibunya dan siapa saja yang ada di muka bumi ini? Tidak ada yang bisa mencegah Allah. Karena milik Allah lah segala kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang ia kehendaki dan dia maha mampu atas segala sesuatu.
Baik, kita ambil halaman terakhir. Wa min kamali ghinah inna khazain as-samawati wal ardi yadih. Di antara kesempurnaan kekayaannya, seluruh perbendaharaan langit dan bumi ada di tangannya. Dan kebaikannya kepada makhluknya tidak pernah terputus di malam dan di siang hari. Dan kedua tangan Allah senantiasa terbentang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dalam setiap waktu. Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan dia maha kaya lagi maha terpuji. Wa min kamali ghinahu annahu yad'u ibadahu ila su'alihi kulla waqt. Di antara kesempurnaan kekayaannya, ia mengajak dan menyuruh hamba-hambanya untuk meminta kepadanya setiap saat. ويعدهم عند ذلك بالإجابة مهما عظم السؤال. Dan Allah menjanjikan ketika seorang berdoa untuk mengabulkannya sebesar apapun doa itu. ويأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإجابة. Dan Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya dan menjanjikan untuk menerima dan membalas ibadah tersebut. وهو تبارك وتعالى واسع الفضل جزيل النوال وقد آتاهم من كل ما سألوه وأعطاهم كل ما أرادوا وتمنوه. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas karunia-Nya, melimpah pemberiannya. Dan Allah telah memberikan kepada hamba-hambanya segala sesuatu dari apa yang mereka minta dan apa yang mereka inginkan dan cita-citakan. Wa min kamali ghinah, di antara kesempurnaan kekayaannya, annahu law ijtama'u as-samawati wal ardi wa awwalul khalqi wa akhiruhum fi sa'idin wahidin fasa'aluhu kullama ta'allaqat bihi matalibuhum fa'atahum su'lahum lam yanqus dhalika mimma indahu. Jika seluruh penduduk langit dan bumi yang pertama sampai yang terakhir mereka berada pada satu tempat meminta kepada Allah dari apa yang mereka inginkan dari permintaan-permintaan duniawi, ya kemudian Allah berikan permintaan tersebut, maka itu semua tidak akan mengurangi apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min kamali ghinah annahu law ijtam fa fil hadits al-qudsi, di dalam hadits qudsi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya makhluk pertama sampai terakhir, jin, manusia dan jin, mereka berada pada satu tempat. Mereka meminta kepadaku, kata Allah. Lalu aku berikan masing-masing sesuai permintaannya. Itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku. Melainkan sebagaimana air ketika sebagaimana jarum ketika dimasukkan ke dalam laut. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari air laut itu. ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسط تبارك وتعالى على أهل الإيمان في جنات النعيم من سنوف اللذات وأنواع النعم وطيب البلن مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Di antara kesempurnaan kekayaannya yang agung adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi orang-orang beriman di surga kelak, berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kelezatan, dan juga hal-hal yang disenangi oleh manusia yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka di dunia ini, tidak pula didengarkan oleh telinga mereka, dan tidak pernah terbesit di dalam hati siapapun. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafs," dan seorang itu tidaklah mengetahui apa yang Allah sembunyikan untuk mereka dari hal yang menyejukkan mata
sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Faman 'arafa rabbahu bihadzal wasf al-'azim 'arafa nafsah. Siapa saja yang mengenal Allah dengan sifat-sifat yang agung ini, maka dia akan menyadari kadar dirinya sendiri. Man 'arafa rabbahu bil ghinal mutlaq 'arafa nafsahu bil faqril mutlaq. Siapa saja yang mengenal Rabb-nya dengan kekayaan yang mutlak, dia menyadari keterbatasannya dengan kefakiran yang juga mutlak. ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام. Siapa saja yang mengetahui Rabb-nya, mengenal Rabb-nya dengan kekuasaan, kekuatan yang sempurna, dia menyadari tentang kelemahannya dirinya yang juga sempurna kekurangannya. Yang kekurangan yang mutlak, yang totalitas. ومن عرف ربه بالعجز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. Siapa yang bil izzit tam, siapa yang mengenal Allah dengan kekuasaan, dengan keperkasaan yang sempurna, dia akan menyadari kelemahannya yang juga totalitas. Wa man 'arafa rabbahu bil ilmi tam wal hikmah 'arafa nafsahu bil jahal. Siapa yang mengenal Allah dengan ilmu yang sempurna dan hikmah, dia menyadari dirinya yang penuh dengan kejahilan. وعلم العبد بافتقار إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو أنواع سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. Dan pengetahuan seorang hamba tentang kebutuhannya kepada Allah yang merupakan konsekuensi dan buah dari mempelajari apa yang sedang kita bahas ini, yang merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba dan juga kesuksesannya di dunia dan di akhirat. Baik, ini yang kita sampaikan dari nama Allah Al-Ghani. Demikian Allahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk penjelasannya. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan materi ataupun di luar materi, bisa disampaikan kepada Ustadz secara langsung ataupun juga bisa ditulis di kolom chat. Ya. Tidak ada pertanyaan? Ya. Nah, ya Ustadz, nampaknya tidak ada pertanyaan Ustadz. Mungkin jika Ustadz berkenan sebelum ditutup bisa diberikan nasihat untuk kami Ustadz. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaannya, dan dialah Al-Khaliq yang seluruh sifatnya sempurna dari berbagai macam sisinya, maka di situ pula seorang hamba mengenal dirinya sendiri dengan keterbatasan, sehingga orang yang cerdas ketika dia menyadari dia terbatas dan dia lemah, maka dia akan meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah yang penuh dengan kesempurnaan. Demikian, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.